IMG Listeners, Polri memberikan tips kepada seluruh masyarakat Indonesia yang melakukan perjalanan mudik pada Lebaran tahun ini. Tips itu diberikan agar mudik Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah aman dan juga sehat. Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Gatot Repli Handoko, menyatakan pemudik harus menginformasikan kepada tetangga atau kerabat yang tidak melaksanakan mudik. Kemudian masyarakat diimbau melakukan vaksinasi hingga dosis ketiga atau booster. Pemerintah memperbolehkan masyarakat mudik Lebaran tahun ini, tahun 2022. Keputusan itu dikeluarkan menyusul turunnya angka COVID-19 di tanah air. Dan tahun ini, IMG Listeners diperkirakan ada 85 juta orang yang akan melakukan perjalanan mudik untuk merayakan Idul Fitri 2022. Persiapan semua pihak penting dilakukan mengingat saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19 dan sangat memungkinkan ada potensi lonjakan kasus positif apabila abai protokol kesehatan. Kita akan mengulasnya lebih dalam bersama dengan Guru Besar FKUI Profesor Sujatmiko yang sudah tersambung melalui telepon. Selamat pagi Prof. Miko, apa kabar Prof? Pagi Pak Bondo, pagi MG Radio Network Listeners, gimana? Sehat semua? Baik, sehat Prof. Miko. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya Prof. Miko untuk bergabung bersama kami di MG Radio Network. Nah Prof. Miko, ini kan menjadi tahun pertama ya, tidak seperti 2 tahun sebelumnya. Tahun ini pemerintah memutuskan untuk tidak melarang mudik bagi masyarakat umum. Walaupun kasus COVID-19 sedang menurun, masyarakat diimbau untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Nah bagaimana Prof. Miko melihat fenomena tren COVID-19 saat ini? Ya, pertama kita harus terima kasih kepada pemerintah dan terutama tenaga kesehatan, kepolisian maupun kesehatan yang bekerja keras mengedukasi masyarakat dan melakukan vaksinasi sehingga alhamdulillah vaksinasi sudah meningkat ya, ada mendekati 70%, tetapi lansia itu masih kurang dari 20% yang 3 kali ya. Kemudian anak umur 6 sampai 11 tahun itu masih sekitar 60%, belum sampai 70%. Itu poin pertama. Poin kedua, tapi alhamdulillah bahwa kasusnya memang sudah menurun ya, tetapi masih ada COVID. Jadi COVID masih ada di sekitar kita. Saya ulangi lagi, COVID masih ada di sekitar kita. Dalam seminggu terakhir ini ada sekitar 300 sampai 600 ya turun naik keluarga saudara-saudara kita yang masih terkena COVID, dan dalam seminggu terakhir ini tiap hari sekitar antara 20 sampai 30 saudara kita meninggal karena COVID. Jadi pesan pertama, hati-hati, COVID masih ada sekitar kita, masih bisa menyebabkan sakit dan bisa meninggal. Memang lebih ringan daripada waktu zaman Delta, tetapi tetap berbahaya. Itu poin pertama. Nah, oleh karena itu, kita tetap harus waspada dimanapun, terutama kalau kita banyak berkerumun. Nah, berkerumun di mana? Dalam bus, dalam angkutan kendaraan umum, dalam kereta api, ya, di kapal laut, kendaraan pribadi, ini akan terjadi kerumunan pada waktu mudik berjam-jam berkerumun. Bayangkan ya, ada yang 8 jam, ada yang 10 jam, ada yang 12 jam berkerumun dalam ruang tertutup selama berjam-jam, berisiko menularkan COVID kalau ada yang COVID. Maka betul tadi Eva Londo sudah mengingatkan, kalau bisa sebelum berangkat ini yang berumur 18 tahun sampai lansia segera cari tempat vaksinasi COVID untuk supaya bisa dilengkapi menjadi 3 kali. Saya ulangi, 18 tahun sampai lansia harus vaksinasi COVID 3 kali, sedangkan yang berumur 6 sampai 17 tahun cukup 2 kali. Nah, yang di bawah 6 tahun belum ada di Indonesia vaksin COVID untuk anak di bawah 6 tahun. Itu poin pertama. Ya. Semestinya punya waktu kan berapa hari ini cari, tiap hari ada yang vaksinasinya malam segala macam mengadakan. Itu poin pertama. Jadi yang siap-siap mau mudik cobalah cari dulu nih hari ini ya. Yang kedua, selama di jalan, apakah itu mobil pribadi, apakah kereta api, apalagi kalau kereta api, bis, campur-campur, kapal laut, selalu pakai masker. Maskernya harus tetap menutupi lubang hidung, mulut, dagu, dan pipi, tidak melorot, tidak longgar. Nah, waktu makan gimana? Kalau bisa makan juga dibuka sedikit, masukkan makanan, tutup lagi maskernya. Itu dilakukan terus selama di dalam bus, dalam kereta api, dalam kapal laut sampai tujuan. Dan harus kalau bisa ganti-ganti, tiap hari diganti. Sebenarnya tiap 4 jam ya.
4 jam, 6 jam sehari ganti 2 kali, kalau terpaksa ya sehari sekali. Itu poin kedua. Yang ketiga, selama di jalan, kalau bisa, kalau pakai kendaraan pribadi, kacanya sedikit diturunkan sehingga ada udara bebas masuk, keluar, masuk. Supaya apa? Andai kata ada sopirnya atau salah satu penumpang itu yang ada virus COVID-nya, virusnya tidak ngumpul dalam ruangan tapi akan tertiup keluar. Di kereta api juga Ya, sedikit Prof. 1-2 cm, ya. Di kapal laut, di mobil juga demikian. Itu 3 poin pesan pertama, nanti bisa kita tambah lagi. Gitu Eva. Kasus turun, tetapi COVID-19 masih ada. Jadi tetap harus waspada. Kemudian jangan lupa booster ya untuk usia 18 sampai lansia, kemudian juga patuh protokol kesehatan. Nah, kalau kita bicara soal kepatuhan masyarakat, sebetulnya bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat saat ini? Ya, kalau kita lihat kasusnya menurun, sebagian besar masyarakat kita masih patuh. Tetapi memang ada sebagian kecil yang pakai masker tapi melorot, bahkan ada yang tidak pakai masker sama sekali. Nah, inilah kewajiban kita, apakah sesama penumpang bus, penumpang kereta, penumpang kapal, mengingatkan yang maskernya melorot, tolong dinaikkan menutupi lubang hidung, menutupi mulut. Yang tidak masker, kita kasih masker kalau dia nggak punya, kan kasihan, mungkin dia nggak punya, nggak sempat ya, kita kasih. Dan sesama penumpang, dan yang penting petugas sebenarnya. Jadi kalau di kereta api, kondektur kereta api atau petugas kereta api harus keliling terus untuk mengingatkan yang maskernya melorot dibetulkan, yang tidak punya masker paksa masker ya. Di sebagian besar masyarakat kita masih bagus, walaupun ada yang masih kurang tidak patuh karena mungkin lupa atau tidak sadar atau sudah tidak takut lemah COVID atau dia sudah merasa sakti gitu Eva. Harus ada kesadaran yang tinggi ya, semua masyarakat harus terus patuh protokol kesehatan karena tadi Prof selalu ingatkan bahwa kasus COVID-19 masih ada di sekitar kita, jangan sampai abai protokol kesehatan. Nah Prof, kalau kita bicara biasanya nih setelah libur panjang, setelah lebaran kasus COVID-19 kan naik terus ya trennya seperti itu. Nah kalau berkaca dengan kasus seperti itu, bagaimana potensi setelah lebaran ini, apakah ada potensi kasus COVID-19 akan kembali naik, Prof Miko? Tetap ada potensi, tapi mungkin tidak separah seperti tahun-tahun 2020 atau 2021. Kenapa? Tahun 2020 kita belum mulai vaksinasi. Kedua, masyarakat juga masih bingung, banyak tidak patuh. Masker juga masih susah didapat, relatif mahal ya. Nah, kemudian juga tahun 2020-2021 itu adalah varian Delta yang ganas ya. Jadi tahun 2021 itu yang paling parah, di mana tiap hari pernah 50.000 kasus, tiap hari kasus baru, dan yang meninggal itu ratusan per tiap hari yang meninggal ya, ribuan per hari waktu itu. Karena apa tadi? Karena tahun 2021 vaksinasi kita baru mulai bulan Januari, jangan kemudian mudik bulan Mei atau Juni kalau tidak salah, Juli itu meningkat sekali sampai Agustus, cakupan rendah, dan mungkin juga masyarakat masih belum patuh ya, kemudian variannya kemudian varian Delta. Nah sekarang berdasarkan pengalaman itu banyak warga yang keluarganya meninggal. Saya sendiri kehilangan dua tante dan 1 om yang meninggal pada bulan Juli Agustus itu, dan banyak warga yang juga saudaranya masuk rumah sakit ya. Kita semua sudah total 5 juta lebih ya yang pernah masuk rumah sakit, yang pernah sakit ya, dan yang meninggal itu sudah 156.000. Nah mungkin dari yang mereka melihat saudaranya masuk rumah sakit sampai dirawat masuk ICU, ada yang selamat, ada yang meninggal, itu kepatuhannya pasti tinggi yang begitu yang melihat. Tetapi ada juga yang tidak pernah mengalami itu, tidak pernah lihat TV, kepatuhannya nurun. Jadi setelah liburan ini memang tetap berpotensi terjadi kenaikan, akan banyak yang sakit, akan banyak yang meninggal, tapi tidak sebanyak tahun 2021 yang begitu dahsyatnya. Karena apa? Karena cakupan vaksinasi sudah tinggi, ya. Ada provinsi dari sekitar 22 provinsi sudah cakupannya lebih dari 70%, ya. Tapi masih ada 12 provinsi masih di bawah 70%. Tetapi yang paling penting lansia boosternya hanya masih sekitar 18%, 20%. Ini yang paling rawan. Jadi saya anjurkan kalau bagi yang akan mudik, kalau ada lansia, cobalah diantar. Kenapa? Lansia itu kadang-kadang tidak terinformasi. Kedua, tidak ada yang mengantar ke tempat vaksinasi. Yang ketiga, kadang-kadang dilarang oleh anak-anaknya. Nah, jadi momentum ini sekarang banyak di mana-mana ada vaksinasi. Cobalah
antar mereka, kemudian dijemput lagi dan dimotivasi sehingga lansia semua sudah terbooster. Kalau bisa gitu, Eva Bondo. Baik, Prof. Miko, berarti potensi tetap ada, potensi kenaikan tetap ada, tetapi diprediksi tidak akan separah tahun-tahun sebelumnya ya. Nah, kalau kita bicara soal masalah yang sekarang adalah betul cakupan vaksinasi semakin luas, tetapi kelompok rawan, kelompok lansia masih di angka 18-20%. Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan, mengakselerasi vaksinasi terhadap lansia? Prof tadi sempat disampaikan ya, ayo diajak keluarganya yang lansia untuk segera ke tempat-tempat vaksinasi ya. Ya. Betul. Jadi pemerintah sudah baik sekali membuka luar biasa tempat vaksinasi banyak sekali di mana-mana. Bahkan semalam ada dekat komplek masjid, ada yang di mall. Ya sudah, karena ada yang tidak mau divaksin pada siang hari bagi yang berpuasa. Nah sekarang sesudah buka puasa dibuka. Jadi sebenarnya sekarang peluang untuk vaksinasi booster untuk lansia itu terbuka lebar banyak sekali. Maka dalam 1-2 hari ini sebelum berangkat cobalah ya, ayo cari sesudah buka puasa cari di mana yang dekat rumah ada mall atau apa, atau cari informasi dari Peduli Lindungi ada di mana tempat vaksinasi atau tanya kemana bisa aja cari tanya teman banyak sekali. Jadi lengkapi lansia ya kalau bisa jadi 3 kali vaksinasinya ya. Nah kalau terpaksa sampai berangkat juga masih belum, konon kabarnya di pelabuhan-pelabuhan juga ada, di stasiun kereta api kan saya lihat dari beberapa televisi ada, di tempat terminal bis juga ada. Jadi kalau di komplek rumahnya belum sempat waktu mau berangkat, coba kalau di terminal bis ada, di bandara ada, ikut vaksinasi. Ternyata nggak dapat juga sampai ke kampung halamannya di kota mana misalnya, sana ada, ikut lagi. Supaya apa? Supaya terlindungi terutama lansia dan juga pada anak di bawah 6 tahun tidak terkena sehingga tidak akan terjadi lonjakan seperti tahun-tahun yang lalu. Gitu Eva. Ada tips nggak Prof untuk lansia yang lagi mudik nih sekarang? Ya, tip ini selain untuk lansia juga berlaku untuk yang lain. Nomor 1 lansia sebelum berangkat ya tentu biasa makan yang cukup, istirahat cukup. Kalau ada obat-obat yang memang harus diminum. Itu jadi yang rutin kita bikin, poin pertama. Kedua, siapkan masker lansia selama dalam proses perjalanan, baik dalam kendaraan maupun di rest area, tetap pakai masker, jangan dicopot. Waktu makan, minum juga masker diangkat sedikit, masukkan makanan, minuman, kemudian tutup lagi, kunyah-kunyah lagi. Kemudian kalau bisa cari vaksinasi sekarang nih. Sambil belanja ke mall, nganter cucu, cari tempat vaksinasi ya. Kemudian pegel-pegel dikit nggak apa-apa. Nanti demam di jalan tidak. Kita sudah 190 juta yang divaksin. Hampir 200 juta yang divaksin ya di Indonesia ya. Tapi ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Jadi tipnya itu makan, kalau ada obat-obat yang memang harus diminum ya lansia, karena kadang ada orang lansia yang ada komorbid. Nah, kalau ada komorbid bagaimana divaksin? Aman asal sedang stabil komorbidnya ya. Jadi misalnya sedang hipertensi tapi minum obat tekanan darah tinggi nggak masalah. Saya diabetes asal gula darah terkontrol, sedang dietnya betul, minum obat diabetesnya betul, boleh. Saya misalnya sakit asma, boleh asal nggak lagi sesak ya. Kan banyak orang dewasa lansia yang komorbid. Don't worry Handayani, asal dalam keadaan terkontrol, dalam minum obat teratur, tidak boleh divaksin. Gitu ya. Baik, protokol kesehatan dan juga vaksinasi ya. Nah, Prof, hal lainnya adalah soal mudik. Saat ini kan macet luar biasa nih Prof, terjadi di tol ya, sehingga pemudik bisa lebih lama dari biasanya di kendaraan. Apalagi misalnya pemudik yang menggunakan bus. Dan tadi sebenarnya Prof Miko sudah memberikan saran ya, ventilasi atau jendela dibuka sedikit. Nah, apalagi Prof sarannya agar pemudik ini bisa tetap menjaga kesehatannya saat melakukan perjalanan mudik yang kemungkinan panjang di jalan nih karena macet luar biasa, Prof. Ya, bagus. Jadi tadi nomor 1 kalau sepanjang jalan kalau bisa jendela diturunkan berapa senti, 2-3 senti supaya kalau lagi jalan tuh angin bertiup kencang sehingga kalau ada virus dalam mobil atau dalam bus atau dalam kereta api ada virusnya tertiup keluar, tidak ngumpul dalam ruangan. Itu poin pertama. Kedua, jalan-jalan sebentar, duduk ke berdiri, jalan-jalan dalam bus atau dalam kereta api segala boleh untuk perbaiki aliran darah, badan lebih segar, tapi jangan ngobrol. Jangan ngobrol selama di perjalanan. Kenapa? Pertama, kalau kita ngobrol cenderung maskernya akan melorot. Tuh. Kalau maskernya melorot, itu lubang hidung terbuka, kita ngobrol, mohon maaf, udah kita muncrat,
ke orang lain atau dari orang ke kita. Dan itu ada virusnya, kita mudah tertular. Jadi udahlah istirahat aja di dalam kendaraan umum, tidur, istirahat, sekali-kali berdiri, jalan mondar-mandir, kalau ada toilet ke toilet jangan lupa. Nah ya, kalau ada rest area turun, tapi jangan berkerompol, jangan ngumpul, turun di rest area ke toilet ya, kalau memang tidak puasa makan ya, kalau memang waktunya makan ya, gerak-gerak badan sedikit. Kalau waktunya minum vitamin atau minum obat-obat yang selalu diminum, jadi intinya kegiatan rutin tadi, kemudian ventilasi ya, makanan, vitamin, ventilasi, vaksinasi, masker jangan melorot, dan jangan banyak ngobrol, karena ngobrol itu membuka peluang terjadi penularan lebih tinggi. Ngobrol yang berlebihan. Kalau ngobrol sedikit-sedikit sih, ya tapi yang berlebihan sampai ketawa-ketawa, apalagi cekakak, hati-hati. Itu Mbak Eva. Iya, terima kasih banyak tipsnya. Guru Besar FKUI, Profesor Sujatmiko sudah bergabung bersama kami. Salam sehat terus ya, Prof. Miko. Baik, terima kasih Wondo, terima kasih MG Radio Network listener. Sehat semua, tetap pakai masker, vaksinasi yang lengkapi, dewasa, lansia 3 kali, di bawah 6 sampai 17 tahun 2 kali, dan di jalan jangan terlalu banyak ngobrol. Terima kasih Wondo dan MG Radio Network listener. Ya, MG listeners, tadi kita sudah simak ya, tadi wawancara kami, perbincangan kami dengan Guru Besar FKUI, Profesor Sujatmiko menyatakan bahwa protokol kesehatan jangan sampai longgar ya, jadi tetap harus patuh protokol kesehatan dan jangan lupa yang belum vaksin harus segera vaksin.